Ibu, tidak ada suara Ibu di Zoom, sepertinya Ibu masih termute. Ibu mute ya. Oke, sorry ya. Thank you ya. Oke, Ibu mute ternyata ya. Nah, ini yang soal nomor 6 ya. Soal nomor 6 halaman 101. Halaman 101 ya. Nah, ini sudutnya kan di sini kan 60 derajat nih, 60. Berarti ini dibagi 2, maka jadi 30 derajat. Nah, ini kalau kamu pakai 60, maka Y-nya pakai sin. X-nya pakai cos. Tapi kalau kamu pakai 30, Y-nya pakai cos, X-nya pakai sin. Gitu ya. Terserah kamu pakai mana. Kalau misalnya pakai 60 derajat tetanya gitu ya. Teta sama dengan 60 derajat. Berarti untuk TX, nanti kamu pakai TX sama dengan T dikalikan dengan cos theta 60 derajat. Ya. Kemudian TY-nya berarti sama aja dengan T dikalikan dengan sin 60 derajat. Seperti itu ya. Nanti pakai sigma FY sama dengan 0, kemudian pakai lagi apa? Sigma F X sama dengan 0. Ya, sigma Fx berarti F kolom dikurangi dengan Tx sama dengan 0. Ya, maka ini F kolom sama dengan Tx seperti itu. Yang di sini berarti Ty sama dengan W. Ya, nanti tinggal substitusi nih untuk cari Q-nya. Q-nya kan dari sini nih, ya. F kolom itu kan kaki kuadrat. K Q kuadrat dibagi dengan R kuadrat sama dengan TX kan. TX. Berarti Q sama aja dengan R dikalikan akar TX dibagi dengan K. Ya kan? TX kan sama dengan T cos. Nah, nanti masuk lagi dari sini berikutnya nih. Yang TY ya. TY sama dengan W. TY sama dengan W. Berarti T dikalikan dengan sin 60 ya, sin 60 derajat sama dengan W. Maka T sama aja dengan W dibagi dengan sin 60 derajat. Ini substitusi masuk ke sini di TX-nya. Ini kan sama dengan R dikalikan akar T cos 60 derajat. Ya, cos 60 derajat. Ini kita bagi dengan K ya. Nah, ini masuk ke sini. Seperti itu. Nah, nanti kamu bisa dapat Q-nya ya. Itu soal nomor 6. Kemudian yang mana lagi itu? Nomor 9. Lalu nomor 10 ya. Ya, nanti kamu pelajari di situ. Coba silakan dilihat-lihat itu mulai dari soal nomor 1 sampai bla 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 itu. Ibu. Ya. Boleh dijelaskan lagi Bu pelan-pelan yang dari sigma FY sampai ke FC sama dengan TX Ibu. Oke. Ibu. Ya, siap. Ibu gambar ulang lagi ya. Gambar ulang. Oke, kalau terlalu cepat bilang ya. Nih. Di sini kan. Tadi di sini ada muatan ya. Ini muatannya ada di sini nih. Muatan ada di sini. Muatannya sama ya, muatannya sama. Di sini adalah Q, ini juga adalah Q. Karena muatannya sama terjadi apa? Tolak-menolak kan? Ibu gambarkan cuma satu aja ya. Sebetulnya kan di sini ada juga. Nah, yang ini adalah F kolom nih. F kolom. F kolom berarti sama dengan apa? K Q ya, berarti Q kuadrat. Dibagi dengan R kuadrat. Nah, kemudian kita buat pertolongan nih, ya. Untuk R-nya, ini ke sini, kemudian ini kita ke sini lagi. Oke. Ini tadi 60, maka di sini 30 kan. Nah, terus di sini berarti 60 derajat.
Ini siku-siku di sini. Nah, lalu ada tegangan tali kan? Tegangan tali kan di sini. Nah, ini kita uraikan ke sumbu X dan ke sumbu Y. Ke sumbu X, ke sumbu Y, Ibu pakai warna lain proyeksinya. Berarti ini jadi TY, kemudian yang ini jadi TX. Kemudian ada berat benda tuh. Berat benda Ibu pakai warna hitam aja. Bentar. Nah, ini W-nya, ya. Oke. Nah, sekarang ini adalah W. Kemudian ini adalah TY. Ini adalah TX, ya. Nah, Ibu, jadi Y dengan TX itu kita kasih pengandaian, Ji, Ibu. Kita yang kasih nama X sendiri. kan mendatar, Y kan vertikal. Kita Oh. menggunakan sumbu ini, sumbu X yang sumbu mendatar, sumbu Y sumbu vertikal. Pakai bidang koordinat toh. Ini? Iya, Ibu. Ya, oke, ya. Jelas? Nah, Jelas, Ibu. sekarang ini kan posisi dalam keadaan seimbang. Jadi yang ke sumbu Y ini positif ke atas, ke bawah kan negatif. Maka kita menggunakan ini, sigma F Y sama dengan 0. Ini yang ke atas dulu, yang positif, berarti ini TY, dikurangi dengan W, ini sama dengan 0. Maka W-nya pindah sana tuh. Jadi TY sama saja dengan W. W itu sama dengan M kali G, ya. Ini boleh ditulis langsung. M, G, nggak apa-apa. Nah, TY hubungannya dengan sudut 60 derajat, berarti kita pakai sin, karena ini ada di depan. Kalau kita pakai 30, di sini 30, maka kita pakai cos. Nah, sekarang tentukan dulu, mau yang pakai 60 derajat atau mau yang pakai 30 derajat? 30 derajat, Ibu. 30, oke. Berarti ini kita pakai yang ini ya, 30 derajat. Nah, kalau ini 30 derajat, ini kan mengapit sudut bersama sisi miring. Maka ini berarti cos. Jadi di sini T cos 30 derajat. Maka T-nya akan sama dengan apa? MG dibagi dengan cos 30 derajat. Simpen nih. Disimpan aja dulu. Nah, berikutnya sekarang masuk di sini. Ya, masuk di sigma fx. Di sigma fx, F kolomnya ke kanan, kita anggap positif. TX-nya ke kiri, kita anggap negatif. Masuk lagi di sini. Sigma fx sama dengan 0. Yang ke kanan dulu, yang positif dulu. Berarti ini F kolom dikurangi dengan T, X sama dengan 0. Pindahkan ke sana. Maka F kolom sama dengan T, X. Nah, F kolomnya itu apa? Q kuadrat per R kuadrat. TX hubungannya dengan sudut 30 derajat, berarti dia sin. Maka ini sama dengan T dikalikan dengan sin daripada 30 derajat. Ya. Nah, T-nya itu apa? Oh, sama dengan ini. Masukkan lagi. Ini berarti MG per cos 30 derajat dikalikan dengan sin 30 derajat. Nah, ini adalah Q kuadrat per R kuadrat. Seperti itu. Sin dibagi cos itu adalah tangen. Nah, Q kuadrat yang mau kita cari, maka Q kuadrat sama dengan apa? R kuadrat per K dikalikan dengan MG tan 30 derajat. Ya, sini bagi cos kan tangan. Nah, untuk cari Q, Q-nya berarti sama dengan akar dari ini. Di sini R kuadrat MG tangan 30 derajat kita bagi dengan K. Nah, R kuadrat itu boleh diakarkan jadi R. Maka ini kamu boleh tuliskan R kali akar, di sini adalah MG tangan 30 derajat dibagi dengan K. Nah, habis itu tinggal masuk angka. Nah, untuk cari R, R-nya kan di sini. Yang ini adalah 1/2 R nih. 1/2 R, yang ini adalah panjang talinya L. Kita mau cari nih 1/2 R-nya.
1/2R terhadap sisi 30 sudut 30 ini berfungsi sebagai sisi depan, L-nya adalah sisi samping. Berarti miring, bukan samping ya. Miring. Berarti demi itu sin. Maka sin 30 derajat sama dengan 1/2 R dibagi dengan L. Berarti R sama dengan 2L dikalikan dengan sin 30 derajat. Nah, nanti kamu cari ini berapa, masuk ke sini. Seperti itu. Bisa dipahami? Ibu, Ya. ini kan TI-nya saya sudah ngerti, Ibu, dari mana dapat cos 30. Tapi TX-nya, Ibu, ya, saya masih nggak ngerti kenapa bisa dapat sin 30, Ibu. Yang mana? Yang TX sama TX, dengan oke. T. Di TX punya, nih tunggu ya. Gambar ulang lagi ya. Ini kan T tadi, ini T ke sana, ya kan? Lalu TX-nya kan yang ini, ya kan? Lalu sudut yang kita pakai tadi itu adalah 30 derajat. Yang di sini nih. 30 derajat. Sekarang kita bikin pertolongan di sini nih. Sudut 30 dengan di sini sama enggak? Sama, Ibu. Sama ya. Oke. Nah, terhadap sudut 30 derajat yang ini, TX ini kan berfungsi sebagai sisi depan kan? Ini T-nya. Ini berarti sisi samping. Miring, sorry. Sisi miring. Demi, berarti sin nih. Karena X ini ada di depan. Atau X-nya mau kamu geser ke sini juga nggak apa-apa. TX-nya. Geser naik. Ini TX. Gitu. Ini kan di depan sudut. Berarti sisi depan. Sama aja. Demi. Berarti kita pakai sin. Jadi, sin 30 derajat sama dengan TX kita bagi dengan T. Maka TX sama dengan T sin 30. Tapi kalau kita pakai yang 60 derajat kan yang ini. Maka ini samping. Yang ini miring. Berarti sami, berarti kita pakai cos. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Gak ada ya? Ya. Kita ya. Ada yang saya mau tanya, Ibu. Kenapa? Berpengaruh kah, Ibu, kalau misalnya kayak muatannya kayak plus atau minus dalam ini hitungan tegangan? Ini nggak usah dikasih masuk Q-nya. Plus minusnya nggak usah dikasih masuk. Ini kebetulan yang dicarikan Q. Muatannya sama gitu. Oh, kalau misalnya kayak plus minus dengan plus Ibu, hasilnya pasti sama aja, Ibu. Sama aja. Harus min atau plus ini supaya dia tolak menolak. Karena kalau min plus nggak mungkin posisinya seperti ini. Pasti akan lengket gitu. Tarik menarik. Oh, iya. Ya. Makasih, Bu. Jadi muatannya sama itu. Habis waktu ya? Iya. Harusnya sampai jam 2 ya? Oh, masih 14.45 ya? Oh iya tahu. Masih ada tuh. Masih ada waktu. Cukup lumayan. 30 menit lagi. Yuk. Ada lagi? Ibu. Hah? Ibu. Saya mau bertanya soal pilihan gandaku, Ibu. Yang mana? Halaman berapa? Halaman 94, Ibu. Halaman 94. Bentar. Nomor berapa? Nomor 8, Ibu. Segitiga tuh. Kenapa? Berarti ini, Ibu, caranya sama persis sih dengan soalnya Ibu sebelumnya cari F2. Betul sekali. Ya, itu kan tarik-menarik. Pakai Pitagoras tuh. Oh iya. Ya. Tapi saya masih bingung, Ibu, kapan harus pakai minus cos atau pakai plus, Ibu? Kalau misalnya muatannya minus atau plus. Oke, sekarang ini kita gambar ya. Tunggu Ibu bikinkan segitiganya dulu. Ya. Ini muatannya.
Masing-masing lihat soalnya sendiri-sendiri ya. Nanti kalau udah, kamu harus pelajari semuanya. Ya, supaya bisa semua gitu. Ini plus, ini minus, kemudian di sini plus kan? Ya, ini adalah B. Ini A, ini C. Oke. Sekarang pertanyaannya, antara B dengan C tarik-menarik atau tolak-menolak? Tarik-menarik, Ibu. Tarik-menarik, berarti dari B menuju ke C ya. Ini adalah F, apa? Kerja di B akibat C. B, B, C. B dengan A, tarik-menarik atau tolak-menolak? Tarik-menarik, Ibu. Tarik-menarik, berarti mengarah ke A. Maka ini kita kasih nama apa? FBA. F. Ya, oke. Nah, ini kan tegak lurus. 90 derajat. Rumus umumnya itu apa? F, B, berarti sama dengan akar dari F, FC. BC pangkat 2, tambah, FBA kuadrat. ya, Ditambah BA pangkat 2, tambah 2 kali F, BC, kali F, BA. BA dikalikan dengan cos 90 kan? Karena sudutnya 90 toh? Nah, cos 90 kan 0. Ya kan? Iya, Ibu. Berarti ini habis. Maka sisa FBC pangkat 2 ditambah FBA pangkat 2. Kalau enggak langsung enggak apa-apa. Kalau tegak lurus kamu langsung pakai Pitagoras. Yang ditanyain apanya? Gaya yang bekerja pada bola B. Ya itu nih. Ini kita pakai ini. Berarti FB. Oh, Tanda iya, min makasih. plusnya ini kan hanya untuk menentukan apakah dia tarik-menarik atau tolak-menolak. Jadi hanya untuk menentukan arahnya aja. Seperti itu. Oh. Yang agak ribet tuh kalau yang ditanyakan di FA atau FC. Ya, kalau yang di FA atau FC itu agak ribet dikit. Nah, Kenapa bisa ya Ibu? ini kan ini ke sini kan, tarik menarik kan. Kemudian yang satunya ini jadi ini kita tulis adalah F CB. Kemudian berikutnya yang ini kan tolak menolak. Ini adalah F C A. Sudutnya itu ini theta C. Ibu, kayaknya screenku agak nge-lag soalnya tidak muncul tulisannya Ibu. Masa? Sekarang ya? Belum ada Ibu. Belum Barusan ada. hanya sampai B-nya. Ibu. Ada, Bu. Hah? Ada enggak? Tidak sama ada. juga Bu, di Nggak screenku ada. juga Ibu freeze itunya, whiteboardnya. Apanya? Masa? Tunggu. Iya Bu. Ibu-ibu kasih stop share dulu. Kemudian Ibu share ulang ya. Oh ya Bu. Oke. Sekarang gimana? Iya udah ada Bu. Udah ada ya? Oke ya. Thank you ya. Oke. Ya, jadi ini yang agak ribet itu yang di sini. Kenapa? Ini theta C kan di sini sudutnya. Berarti kita harus pakai di sini adalah alfa. Kita sebut aja alfa C. Nah, ini agak ribet dikit. Ya. Kenapa? Karena kita harus cari cos theta C-nya dulu. Nah, cos theta C berarti hubungannya kan dengan alfa C nih. Ya kan? Berarti cos theta C itu sama dengan apa? Cos dari 180 derajat dikurangi dengan alfa C kan. Nah ini kan ada di kuadran 2. Berarti ini sama dengan minus cos alfa C. Agak ribetnya ya di sini. Kita harus ini lihat ini dulu. Seperti itu. Nah, nanti rumusnya ya tetap sama seperti ini. Hanya aja nanti di sini cosnya berarti adalah cos theta C. Seperti itu. Oke? Bisa dihitung sendiri? Kalau misalnya nanti kamu rasa ribet ngitungnya, ya bisa juga misalnya ini, kamu mau K-nya nanti deh jadi F, B, C.
K-nya masih tetap dalam K, nggak apa-apa. Ya, FBC kan sama dengan apa? K, Q, B, QC dibagi dengan R, BC kuadrat kan. Nah, ini nanti kamu nyatakan dalam K nggak ada masalah. Jadi nanti K-nya keluar. Di ininya, maka ini FB. Di sini kamu tulis K aja nggak apa-apa, dalam K. Jadi yang masuk di perhitungan di sini adalah R, QB, QC per RBC. Atau mau dikasih cari angkanya boleh, pangkatnya 10 pangkat sekiannya itu disamakan. Supaya bisa keluar di luar gitu. Bisa juga seperti itu. Ya, jadi dari kita lah mau bagaimana gitu. Untuk mempermudah perhitungan gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada nanti Ibu yang tanya. Ya, Ibu akan share Ibu punya soal. Ya, Ibu punya soal. Ibu, Nah, saya mau tanya lagi Bu soalku yang satunya supaya oke, soal apa? gampang. Isai. Esai nomor 8 juga Ibu. Isai nomor 8. Kenapa tuh? Kayaknya ini Ini ada deh di latihannya kita loh ya. Oh, ini berarti yang ditanyakan itu Ibu. Tentukan besar Arah dan arah kuat medan di tengah-tengah kedua muatan. Oh, di tengah-tengah kedua muatan berarti titiknya itu ada di tengah-tengah, berarti pada jarak 15. Jadi ini kan Q1, ini Q2, ya kan? Jarak pisahnya ini kan ini. Ini ya, 30 kan? Berarti di tengah nih, titiknya ada di sini P-nya. Berarti ini 15 cm. Ini 15 cm. Gitu. Ini satunya plus ya. 1 plus, 1 minus kan. Berarti arahnya ke sini semua. Jadi dijumlah. Ya kan? Ini E1, kemudian E2-nya kan ke kanan juga. Masuk ke muatan kan. Ini adalah E2. Misalnya toh. Ini adalah E1. E1. Berarti nanti EP sama dengan E1 ditambah dengan E2. Seperti itu. Berarti ini Bu yang ditanyakan itu EP. Ya, E di titik P. Karena itu kan di tengah-tengah toh. Besar dan arah. Arahnya berarti kemana? Menuju ke muatan ke 2. Kalau ini kita sebut aja, kita kasih nama ini Q2, ini Q1 gitu. Seperti itu. Berarti ini Bu nanti dicari pakai rumus. Rumusnya apa? Rumusnya K Q per R kuadrat kan? Kalau E1 ini pakai Q1 R1. Nanti E2 berarti sama dengan K Q2 per R2 kuadrat. Kalau udah dapat baru kamu masukkan ke sini nih. Gitu. Usahakan 10 pangkatnya bikin sama ya. Kenapa? Ini R1-nya dengan R2-nya Bu sama gitu. Sama, iya. Karena kan di tengah-tengah kan, 15. Berarti R1 sama dengan R2. Mau dicari langsung sini ya nggak apa-apa. Jadi misalnya kamu mau langsung nih kan, ya. Ini E-nya. Nah, kamu udah kasih masuk, ini semua. Antara K dengan R kan sama, ya kan? Jadi kamu tulis K per R kuadrat nggak apa-apa. Dikalikan dengan Q1 ditambah dengan Q2. Karena R-nya sama gitu. K-nya juga sama, nggak apa-apa. Untuk mempermudah perhitungan boleh, nggak ada masalah. Oh iya Ibu, ini kali Ibu 9 kali 10 pangkat 9. Enggak, tetap 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. R-nya juga harus diubah ke meter ya. Berarti 15 kali 10 pangkat min 2 gitu. Oh iya, makasih Ibu. Yuk sama-sama. Oke. Ya udah, kalau gitu kalian coba selesaikan ya. Supaya kuotanya Ibu nggak habis, kuotamu juga nggak habis. Silahkan dikerjakan ya, 1 anak 2 nomor. Ya, oke, see you ya. Ibu stop share ya. Di kertas folio? Ya, di kertas folio seperti biasa. Kumpulnya minggu depan, 1 week ya selalu ya.
Oke? See you. Bye-bye. Makasih, Terima kasih. Bu. You, God bless. I Makasih, love Bu. you, Deno. See you. Semangat, Den.